Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Yanama Swaha, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang kami sucikan para Ida Sulingge Sani Sampun Rumaga Suci, yang kami sucikan para pemangku dan pinandita, yang kami hormati Ketua BPH Sulawesi Tenggara dan para pengurus BPH Sulawesi Tenggara. Bapak dan Ibu umat sedharma yang kami hormati, izinkan saya Nikadek Deva Sri Laksmi hari ini akan menyampaikan Dharma Wacana dengan topik Trihita Karana untuk kerukunan. Namun sebelumnya, kita sebagai manusia yang beragama, marilah kita bersyukur kehadirat Sang Yang Widiwasa, Betara Betari, Leluhur, dan Betara Kawitan. Karena atas astung kerta warunugrahanya, kita dapat kembali berkumpul di tempat yang kita sucikan ini, yaitu Pura Jagadita, Kota Kendari. Umat sedharma yang berbahagia, berbicara tentang Trihita Karana rasanya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita umat Hindu, di mana secara teori mungkin kurang dipahami, namun secara praktek kita sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari kita sebagai umat Hindu. Lalu apa sih itu yang dimaksud dengan Trihita Karana? Nah, umat sedharma yang berbahagia, di sini saya akan coba menjelaskan apa yang dimaksud dengan Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki 3 akar kata, yaitu yang terdiri dari kata tri yang artinya 3, hita yang artinya kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Jadi, dapat diartikan Trihita Karana adalah 3 penyebab menuju kebahagiaan dan keharmonisan, di mana di dalam Trihita Karana memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, parahyangan. Parahyangan berarti hubungan yang seimbang antara manusia dengan Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, pawongan adalah hubungan yang seimbang atau harmonis antara manusia dengan manusia lain. Dan yang ketiga, palemahan. Palemahan berarti hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Umat sedharma yang berbahagia, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari bagian-bagian dalam ajaran Trihita Karana ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu parahyangan. Parahyangan berarti hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Sang Yang Widiwasa. Yang dimaksud di dalam hubungan ini, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan berbakti kepada Sang Yang Widiwasa karena apa yang telah diberikannya kepada kita. Seluruh manusia ataupun makhluk hidup di dunia ini bersumber dari Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Bagaimana cara kita menciptakan hubungan yang harmonis? Yaitu dengan cara meningkatkan selada bakti kita, bersembahyang trisandil, mendirikan tempat-tempat suci, beryatnya, dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam sastra suci, serta menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam sastra suci seperti kitab suci Weda. Seperti yang dijelaskan dalam sastra suci Bhagavad Gita, Adhyaya 9 Sloka 14, yaitu Satatam Kirtayanto Mam Yatantascha Mam Derdaurata Namasyantascha Mam Bhaktya Niktya Yutta Upasate, yang artinya dengan selalu memuliakanku, berusaha dengan teguh memegang sumpah, sujud kepadaku pada pengabdian,
dan dengan disiplin menjalankan serta senantiasa berbakti kepadaku. Yang dimaksud dari sloka ini adalah apabila kita selalu berbakti dan mengingat Sang Hyang Widiwasa, maka Sang Hyang Widiwasa akan selalu berada dekat dengan diri kita. Itulah yang dimaksud dalam parahyangan. Masuk pada bagian kedua, yaitu pawongan, yang berarti hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lain. Mengapa kita harus memiliki hubungan yang harmonis? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, yang berarti kita tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini. Ada waktunya kita membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu, kita harus memiliki hubungan yang harmonis dan damai kepada sesama manusia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita memiliki sikap saling tolong-menolong, saling menghargai, dan sikap toleransi. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia ini yang memiliki banyak keberagaman, mulai dari suku, budaya, ras, agama, antar golongan, dan masih banyak keberagaman lain. Maka dari itu, toleransi sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan serta kedamaian dan kerukunan dalam sesama manusia. Contoh kecil juga seperti kita menolong teman kita yang sedang kesusahan, yaitu pada saat ujian misalnya, mereka lupa membawa pulpen, kita meminjamkannya. Mereka sedang berada dalam kesusahan ataupun musibah, kita tolong semampu kita. Itu salah satu contoh kita untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan damai antara sesama manusia. Itulah yang dimaksud dalam pawongan. Masuk pada bagian ketiga, yaitu palemahan. Palemahan berarti hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan alam sekitarnya. Jadi bukan cuma dengan manusia dan Tuhan saja kita harus memiliki hubungan yang harmonis, melainkan dengan alam sekitar kita juga. Sebab kita sangat bergantung kepada alam sekitar, mulai dari air, tanah, udara, dan masih banyak lagi yang masih bergantung kepada alam. Maka dari itu, kita harus memiliki hubungan yang harmonis dengan alam sekitar kita. Dengan cara kita menjaga dan melestarikan alam kita, tidak mengotori dan merusaknya. Sebab alam yang rusak akan berdampak besar bagi kita, makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan kita. Seperti yang dijelaskan dalam sastra suci Bhagavad Gita Adhyaya 12, sloka 15. Yasman not wijate loko, lokan not wijate caya. Harsa marsa bayut wigair, mukto yasa came pria. Yang berarti, dia yang oleh siapa di dunia ini tak diganggu dan tak mengganggu dunia ini, yang bebas dari kesenangan, kemarahan, ketakutan, dan kebingungan. Dan inilah yang terkasih. Arti dari sloka itu dijelaskan bahwa apabila kalian tidak ingin diganggu oleh alam atau lingkungan, maka janganlah kalian mengganggu alam juga. Dari situ kita belajar apabila rusak atau tercemarnya lingkungan memiliki dampak yang besar bagi kita. Jadi umat sedharma yang berbahagia, di akhir Dharma Wacana yang mengambil topik Trihita Karana ini, kita memperoleh kesimpulan, yaitu ajaran Trihita Karana mengajarkan seseorang, bahkan kita, untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar, untuk menumbuhkan rasa kerukunan, karena hubungan yang harmonis akan menciptakan kerukunan yang terbina. Dengan demikian, saya mengajak umat sedharma sekalian untuk selalu bersikap spirit dalam rohani, jiwa, dan raga melalui ajaran Trihita Karana, sehingga kita bisa mampu mencapai moksartam jagaditam yaca iti dharma. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati umat sedharma, saya mohon maaf.
Akhir kata saya ucapkan Om Sarwe Bawantu Sukino, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu Maka Citu Kebak Balet. Om Santi 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 Om.